Hari itu, Krishna dan Gauri sedang memikirkan sesuatu untuk menyatukan kembali kedua orang tua mereka. Gauri memiliki ide dan memberitahu Krishna, sehingga mereka berdua senang dan bergegas untuk menjalankan rencana tersebut. Gauri datang menemui Aryan dan bertanya, apakah pesta sangket hari ini bertemakan hitam dan emas? Aryan membenarkan ucapannya dan bertanya apa yang dia butuhkan. Kemudian Gauri menunjukkan sebuah sari berwarna hitam, dan meminta Aryan memberikan pada Kajal sebagai hadiah. Aryan tidak curiga dan setuju untuk memberikannya, karena berpikir bahwa Gauri mulai menyayangi Kajal. Di satu sisi, Krishna juga menghadiahkan sari yang sama pada Mahua dan memintanya untuk mengenakan di pesta tersebut. Tentu saja Mahua menyukai hadiah dari putrinya, dan berjanji bahwa dia akan mengenakannya. Tak lama kemudian, semua orang sudah berkumpul untuk merayakan pesta. Aryan terpesona melihat kecantikan Mahua dan perlahan mereka saling mendekat satu sama lain, lalu Mahua bertanya apakah Aryan masih marah padanya. Aryan menjawab, aku mungkin marah padamu tapi tidak akan pernah meninggalkanmu. Aryan pun membuat Mahua dalam pelukannya dan tersenyum bahagia. Lagu romantis berputar di saat mereka bersama, bahkan Mahua terlihat enggan melepaskan pelukannya karena tidak ingin jauh dari Aryan. Tiba-tiba, Kajal mengejutkan lamunan Aryan dan bertanya tentang penampilannya. Aryan menjawab bahwa dia sangat cantik, dan baru menyadari jika pakaian Kajal sama dengan Mahua. Kajal berteriak memanggil Durga dan menyalahkan Mahua, karena meniru pakaian yang telah diberikan Aryan. Krishna dan Gauri tersenyum melihat kejadian tersebut lalu mengingat kilas balik, bahwa mereka meminta bantuan Rade untuk melakukan sesuatu. Rade pun memberikan dua pasang pakaian yang sama untuk dikenakan kedua pasangan tersebut yaitu pasangan Aryan dengan Kajal, sedangkan Mahua dengan Kisor. Anak-anak berterima kasih pada Rade karena telah membantu, tapi Rade meminta ciuman sebagai balasannya. Setelah kilas balik berakhir, Krishna dan Gauri berkata, akan lebih menyenangkan jika semua orang mengenakan pakaian yang sama di pesta ini. Aryan dan Mahua tidak bisa mengatakan apapun untuk menegur kedua putrinya, kemudian Kajal mengajak Aryan untuk melakukan ritualnya. Mahua masih memperhatikan Aryan yang pergi meninggalkannya, lalu Anjali datang dan bertanya, apa yang sedang kau pikirkan? Mahua mengatakan, aku tahu bahwa hanya ada aku di dalam hati Aryan, aku memiliki anak dan bagaimana mereka bisa menggantikanku. Aku tidak akan biarkan hal ini terjadi karena hanya Aryan yang bisa mencintaiku, aku akan membuat Aryan sadar dan menghentikan drama pernikahan ini. Kisor yang mendengar hal itu berkata, drama ini mungkin hanya sekedar pertunjukan, tapi pernikahan ini akan nyata dan Mahua akan bersamaku untuk selamanya. Selang beberapa waktu, Krishna ingin menemui Mahua dan memberitahu bahwa Guru Anjali ingin menemuinya. Namun Kajal menghentikan dan bilang bahwa itu adalah pesta topeng dan anak-anak dilarang masuk, sedangkan Anjali dikurung oleh Ramesh di sebuah kamar dan menguncinya dari luar. Di ruang pesta, Aryan dengan Mahua terlihat sangat romantis dan menikmati dansa tersebut, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka masih saling mencintai. Di sisi lain, Anjali yang terkurung di dalam kamar berpikir untuk memberitahu Mahua atau Krishna tentang sesuatu. Anjali melihat jendela dan berpikir untuk melarikan diri dengan melompat. Setelah berhasil keluar, Anjali memakai topeng dan berjalan untuk mencari Mahua. Anjali melihat pakaian sama seperti Mahua dan membawanya untuk menjauh dari kerumunan. Dia memberitahu bahwa Krishna adalah putri kandungnya yaitu darah daging Aryan. Anjali tidak sengaja mendengar Ramesh berbicara dengan Kajal tentang masalah itu, namun ternyata Anjali salah memberikan informasi, karena ternyata wanita itu bukan Mahua melainkan Kajal. Anjali pun berusaha melarikan diri dan berteriak memanggil Mahua yang sedang menari bersama Aryan. Mahua mendengar seseorang memanggilnya sehingga dia memutuskan untuk memeriksanya. Di satu sisi, Padma membantu Kajal dan menutup mulut Anjali agar tidak berteriak, bahkan Ramesh membiusnya sampai dia tak sadarkan diri. Mahua yang sudah melepaskan topengnya berjalan untuk mencari asal suara tersebut dan curiga, melihat Anjali menari bersama Padma juga Kajal. Padma panik melihat Mahua semakin dekat dan berkata, jika Mahua datang ke sini maka semua rahasia kita akan terbongkar. Saat itu Ramesh mengalihkan perhatian Mahua dan mengatakan, tidak peduli seberapa keras kau mencobanya, Aryan tidak akan menjadi milikmu dan aku tidak akan membiarkan Aryan melupakan kebenciannya terhadapmu. Tiba-tiba pandangan semua orang teralihkan terutama Mahua, melihat penampilan Krishna yang memakai pakaian polisi, dan Gauri memakai sari yang sering dikenakan oleh dirinya. Aryan dan Mahua berjalan untuk mendekati mereka. Kemudian Krishna melemparkan topi juga kacamatanya sehingga Gauri menunjukkan ekspresi bahwa dia marah terhadapnya. Aryan dengan Mahua saling memandang dan mulai mengenang kejadian saat pertama kali mereka bertemu.
Mahua memecahkan kaca mobil polisi menggunakan trisula, sedangkan Aryan melepaskan kacamata tepat seperti yang Krishna lakukan. Mahua berkata dalam hatinya, anak-anak mencoba mengingatkan bagaimana kehidupanku dimulai, Mahadewa telah menyatukanku dengan Aryan dan sekarang anak-anak ingin menyatukan kembali keluarga mereka. Aryan pun berpikir hal sama dan mengatakan, kau telah mengubah jalan hidupku dan aku memilihmu sebagai kehidupan baruku. Di sisi lain, Anjali mulai sadarkan diri dan mengingat ancaman Ramesh pada Kajal untuk merahasiakan bahwa Krishna adalah putri Mahua. Anjali pun berpikir untuk segera menceritakannya pada Mahua, namun dia panik melihat Padma berjalan bersama Ramesh dan langsung melarikan diri. Sesampainya di meja tersebut, Ramesh menegur Padma karena tidak menyembunyikan Anjali di dalam kamar, bergegas mereka pun pergi untuk mencarinya. Di satu sisi, Anjali tidak sengaja bertabrakan dengan Aryan dan berusaha menjelaskan sesuatu tentang Mahua juga Krishna, namun Aryan yang dalam kondisi mabuk tidak bisa berpikir dengan benar dan mengatakan, aku tahu kau datang untuk menipuku dan kau ingin berbuat curang padaku. Anjali meminta Aryan untuk mendengarkan bahwa Mahua memiliki hubungan darah dengan Krishna. Aryan merasa bingung dan mencoba untuk mengendalikan dirinya, tapi seseorang menepuk pundaknya sehingga pandangannya teralihkan. Aryan kaget melihat Padma dan Ramesh di hadapannya, lalu bertanya tentang keberadaan Anjali. Padma berbohong dan bertanya, apa yang kau katakan? Kau sedang berbicara denganku, apakah semuanya baik-baik saja? Ramesh juga memberitahu bahwa itu mungkin pengaruh alkohol sehingga Aryan berhalusinasi, namun Aryan yakin bahwa dia melihat Anjali, tapi Padma meyakinkan jika dia bersamanya. Di satu sisi Anjali yang disekap oleh Kajal berusaha memberikan sinyal dengan menjatuhkan tiang hiasan, hingga pandangan mereka teralihkan bahkan Mahua datang mempertanyakan keributan apa yang terjadi. Mahua khawatir melihat kondisi Aryan dan mempertanyakan apakah dia baik-baik saja, lalu bertanya pada Padma juga Ramesh tentang apa yang terjadi. Mereka memberitahu bahwa Aryan sudah minum alkohol mungkin 2 botol atau lebih. Mahua yang khawatir ingin membawa Aryan pergi untuk beristirahat, namun Aryan malah berteriak dan mengatakan, aku tahu kau datang ke sini untuk menuntut kebenaran, jadi lebih baik kau pergi dari sini. Mahua memegang Aryan dan mengatakan bahwa dia akan menanganinya, namun Aryan menolak dan bilang jika dia bisa menangani dirinya sendiri. Mahua berkata, kau sedang mabuk dan kau harus ikut bersamaku. Ramesh pun membiarkan Mahua membawa Aryan dan memintanya untuk berhati-hati, namun Aryan menepis tangan Mahua dan bilang jika dia tidak butuh dukungannya. Mahua menjelaskan bahwa dia tidak akan pernah pergi darinya, sontak Aryan yang emosi pun berkata, kau yang telah meninggalkanku sendirian, aku menjaga diriku sendiri dan merindukanmu setiap saat, bahkan Gauri yang malang selalu berharap bahwa ibunya akan datang padanya, ada banyak pertanyaan yang dia lontarkan namun aku tidak punya jawaban untuknya. Di tempat lain, Ramesh, Padma dan Kajal membius Anjali untuk membuatnya tidak sadar. Anjali yang sudah pingsan tidak sengaja menjatuhkan kertasnya di lantai, lalu mereka bertiga memasukkan Anjali pada sebuah koper dan membawanya pergi, tanpa mereka sadari kertas tersebut tergeletak di lantai. Di satu sisi, Mahua masih berusaha meyakinkan Aryan untuk ikut bersamanya karena dia butuh istirahat, tapi Aryan malah menyudutkannya ke tiang dan menatap wajah Mahua dengan serius. Aryan mulai mentertawakannya dan berkata, semua masalah yang terjadi adalah karena dirimu, kau melakukan ini pada Gauri dan kau telah meninggalkan diriku sendiri, jadi untuk apa kau kembali? Mahua mengatakan bahwa dia sangat mengkhawatirkannya, namun Aryan menganggap Mahua berbohong, tapi Mahua pun meyakinkan jika dia berbicara kebenaran. Aryan berkata, jika kau berkata jujur dan mengkhawatirkanku maka kau tidak akan pergi meninggalkanku. Di saat kau pergi meninggalkan Gauri dan lebih memilih Krishna, mulai saat itu hubungan kita sudah putus. Mahua mengatakan, hubungan mereka tidak akan pernah putus, kau mungkin ingin menghancurkannya, tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau pergi darimu, dan kenapa kau terus mengejekku seperti itu? Apapun yang kau hadapi tahun demi tahun aku juga menderita masalah yang sama, aku selalu menunggumu setiap hari dan aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Aryan bertanya, lalu kenapa kau pergi meninggalkanku? Lagu sedih berputar di saat Aryan jatuh dalam pelukan Mahua.